Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Anda sedang menyaksikan serial video kabar Medan Laga yang sudah cukup lama absen, karena mungkin beberapa video yang kami rilis sebelum ini memerlukan riset informasi yang cukup lama agar tetap kredibel dan informasi yang disampaikan tetap runut. Jadi, serial kabar Medan Laga agak sedikit terbengkalai. Namun, walaupun begitu, serial kabar Medan Laga kami jamin pasti ada, karena banyak klip-klip yang bertebaran mengenai situasi Medan Laga yang menurut kami harus Anda saksikan guna untuk menambah informasi dan wawasan Anda. Mari langsung saja kita mulai ke berita pertamanya. Pada kabar pertama ini, kita akan menyaksikan aksi dari bom FAP-250 Rusia. Kita semua tahu bahwa pihak Ukraina menghembuskan kabar bahwa mereka akan melakukan serangan balik untuk merebut kembali wilayah mereka. Serangan balik itu kemungkinan besar bernama serangan balik musim semi. Namun, Rusia tak tinggal diam. Mereka dengan cepat bereaksi, bahkan mungkin ketika serangan balik itu masih dalam tahap persiapan. Dan pada video kali ini bisa Anda lihat bagaimana sebuah bangunan yang dijadikan sebagai tempat penampungan untuk amunisi senapan serbu pasukan infanteri Ukraina di garis depan diledakkan oleh Angkatan Udara Rusia menggunakan bom FAP-250. Pihak Rusia mengatakan, dengan diledakkannya bangunan itu, logistik munisi pasukan infanteri Ukraina menjadi terganggu, dan mereka mengalami kehilangan yang signifikan, karena peluru-peluru kaliber kecil untuk senapan serbu mereka stoknya berkurang. Jadi, mereka harus sedikit berhemat untuk sementara waktu, sebelum stok terbaru datang. Pada kabar berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana drone FPV kamikaze Ukraina terus menebar ancaman yang nyata. Seperti yang Anda lihat, bagaimana sebuah drone kamikaze FPV Ukraina menghampiri sebuah BMP-1 Rusia. Kemudian, drone ini sedikit berputar untuk bermanuver, mencari titik terlemah BMP itu untuk dihantam, dan berharap dengan sekali hantaman bisa melumpuhkan atau bahkan meledakkan BMP itu. Kemudian, dipilihlah sisi samping kanan BMP itu. Lalu hantaman pun dilakukan. Apakah BMP itu lumpuh? Sayangnya, tidak ada drone intai yang mendokumentasikan dari sudut pandang lain aksi dari drone FPV ini. Namun, video ini berlanjut dengan datangnya BMP-1 kedua yang mencoba untuk mengevakuasi BMP pertama tadi. Ini menandakan bahwa BMP pertama tadi lumpuh akibat hantaman dari drone FPV pertama. Kemudian tanpa basa-basi, drone kamikaze FPV kedua Ukraina ini pun langsung menghantam BMP-1 kedua pasukan Rusia itu. Sekali lagi, kemungkinan besar hantaman dari drone FPV kedua ini berhasil melumpuhkan BMP kedua Rusia itu. Kabar berikutnya datang dari pasukan infanteri Rusia yang merilis kompilasi aksi operator ATGM mereka dalam melaksanakan tugasnya. Video ini terjadi di wilayah Sivers, sebuah wilayah di dekat kota Bakhmut. Seperti yang Anda lihat pada video, sebuah tank T-72 berjalan santai di sebuah jalan pedesaan. Namun kemudian, sebuah rudal ATGM menghantam tepat sisi belakang tank itu. Dengan hantaman seperti itu, bisa dipastikan tank itu akan lumpuh. Kemudian yang kedua, kembali sebuah T-72 Ukraina yang berjalan santai, tiba-tiba terhantam ATGM dari arah belakang. Walaupun videonya terpotong, namun bisa dipastikan tank itu tidak akan bisa digunakan, karena komponen sensitif yang ada di kubah T-72 itu mengalami kerusakan, karena hantaman dari rudal ATGM Rusia. Kemudian yang terakhir, ada howitzer Tari MSTAB yang masih dalam keadaan ditarik oleh sebuah truk angkut. Tanpa basa-basi, pasukan infanteri Rusia menghancurkannya menggunakan rudal ATGM. Dan bisa dipastikan, MSTAB itu harus menjadi besi tua di Medan Laga. Pada video berikutnya, Rusia tetaplah Rusia. Mungkin itulah ungkapan yang tepat. Seperti yang Anda lihat pada video, bagaimana drone intai sekaligus drone pembawa granat Ukraina berhasil mendeteksi sebuah tumpukan ranjau anti-tank milik pasukan Rusia yang baru saja diturunkan. Bukannya langsung mengamankan dengan ditempatkan di tempat yang aman, pasukan Rusia malah membiarkannya berserakan di pinggir jalan. Kemudian, hanya dengan sebuah granat,
semua tumpukan itu akhirnya dibereskan dan dibersihkan oleh drone modifikasi Ukraina. Pada video berikutnya, kita akan sedikit merasakan bagaimana sudut pandang menjadi seorang kru tank Rusia yang bekerja di hutan Kremenaya dalam misi pembersihan parit pasukan Ukraina. Dalam video ini terlihat, tank juga dibantu oleh drone intai dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang menarik adalah, kita bisa merasakan bahwa betapa terbatasnya jarak pandang seorang kru tank ketika mereka sudah masuk ke dalam ruang internal tank. Selamat menyaksikan. Pada video berikutnya, kembali kita akan menyaksikan aksi dari drone FPV kamikaze Ukraina. Seperti yang Anda lihat pada video, bagaimana drone FPV Ukraina bertemu dengan sebuah truk angkut Ural 4320 Rusia yang sedang berjalan santai. Kemudian tanpa basa-basi, drone FPV Ukraina ini pun bermanuver untuk menghantam. Terlihat drone Ukraina ini menargetkan sisi samping, tempat penyimpanan solar dari truk itu. Drone intai pun mendokumentasikan aksi dari drone FPV kamikaze itu. Dan dengan hantaman seperti itu, bisa dipastikan akan melumpuhkan truk angkut Rusia itu. Jika Rusia mempunyai Zala Lancet yang sangat battle proven, maka Ukraina punya drone kamikaze FPV yang murah dan menyusahkan lawan. Walaupun secara daya hancur, masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Lancet.
Pada video berikutnya, kita akan menyaksikan aksi dari si paling battle proven di medan laga, yaitu Zala Lancet. Seperti yang Anda lihat pada video, drone intai Rusia berhasil mengintai posisi dari sebuah howitzer tarik 155 mm bantuan dari Prancis, yaitu TRF-1. Terlihat pada sudut pandang ini, TRF-1 itu dilindungi oleh jaring pengaman. Namun Lancet tak gentar menghadapi hal itu. Kemudian terlihat hantaman yang sangat akurat dilakukan oleh Lancet. Dan bisa dipastikan, dengan hantaman seperti itu, TRF-1 itu menjadi besi tua di medan laga. Ternyata, jaring itu tak membantu banyak dalam menghentikan aksi dari sang Zala Lancet. Kabar berikutnya, kita akan melihat bagaimana nasib dari SPH-2S4 Tyulpan Rusia. Seperti yang Anda lihat, drone intai merekam sebuah 2S4 Tyulpan yang sudah berasap di bagian belakangnya. Nampaknya, SPH ini sudah mengalami serangan sebelumnya, namun sepertinya videonya sengaja dipotong. Kemudian terlihat dua kru Tyulpan itu berlari keluar menyelamatkan diri. Ini memperkuat dugaan bahwa SPH itu memang terkena serangan sebelumnya. Dan akhirnya, hujan artileri pun dimulai untuk benar-benar menghancurkan 2S4 Tyulpan itu. Beberapa tembakan terlihat meleset untuk mengenai tepat di atas SPH itu. Kemudian terlihat sebuah tank T-72 Rusia melintas. Kemungkinan tank Rusia ini akan melakukan evakuasi temannya, yaitu sang operator Tyulpan. Namun nampaknya kondisi tidak memungkinkan, dan T-72 itu akhirnya tancap gas. Di sini nampaknya pasukan Ukraina juga tak mampu untuk melumpuhkan T-72 itu, karena memang sepertinya tidak ada pasukan infanteri ATGM garis depan di lokasi itu. Terlihat beberapa kali tembakan artileri Ukraina meleset untuk mengenai tepat di atas 2S4 itu. Namun karena melesetnya hanya beberapa meter saja, tentu saja pada akhirnya fragmentasi yang dibawa oleh mortir artileri Ukraina membuat 2S4 itu kosong juga. Dan itulah sedikit rangkuman kabar utama medan laga edisi Jumat 12 Mei 2023. Berikan komentar Anda.